Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita masuk pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu dengan materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini, yang pertama adalah memahami makna mencintai Allah melalui sikap khauf, takut kepada Allah, roja, berharap kepada rahmat Allah, dan tawakal, berserah diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap mencintai Allah melalui perilaku khauf, roja, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari secara lisan, tulisan, atau tindakan nyata. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, siswa mampu meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Yang kedua, membiasakan perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Yang ketiga, menganalisis cabang iman hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Adapun sikap mencintai Allah terdapat 3. Yang pertama, khauf, roja, dan tawakal. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah beberapa contoh sikap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mencintai Allah. Di sini ibu ingin menjelaskan, cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu disebut yaitu mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping khauf atau takut, dan raja artinya berharap. Adapun tanda-tanda cinta kepada Allah, yang pertama adalah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencintai Al-Quran, terus menjauhi perbuatan dosa, kemudian mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak gentar menghadapi hinaan. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sering disebut dengan istilah khauf. Rasa takut merupakan sikap orang yang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Dengan amal soleh inilah seorang mukmin berharap mendapatkan balasan berupa surga. Kemudian tanda-tanda takut kepada Allah biasanya itu tampak dari ketaatannya kepada Allah, kemudian menjaga lisannya dari perkataan dusta, serta menjauhi makanan haram, dan menjaga pandangan dari kemaksiatan, kemudian menghindari iri dan dengki, serta menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Hakikat berharap kepada Allah sering disebut dengan roja. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan sifat roja?
Pertama-tama kita harus muhasabah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari dan memahami Al-Qur'an serta meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bertawakal itu sering diartikan adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, akan tetapi harus didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Adapun manfaat tawakal yaitu A. Tercukupinya semua keperluan. B. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. C. Tidak bisa dikuasai oleh setan. D. Memperoleh nikmat yang tiada henti. E. Menghargai hasil usaha. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Belajarlah lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.